Kita mengenal R.A. Kartini yang menulis surat dari Jepara dan Rembang untuk sahabat-sahabatnya. Kartini masa kini menerima aspirasi dari gedung DPRD. Salah satunya yaitu bernama Padmasari Mesikajati, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Jika dulu Kartini melawan lewat pena, habis gelap terbitlah terang. Perempuan masa kini melawan lewat perda. Kartini dulu memperjuangkan agar perempuan bisa sekolah. Sekarang memperjuangkan agar kebijakan sekolah berpihak pada perempuan. Beda zaman, namun semangatnya sama. Menolak diam saat melihat ketidakadilan. Kartini bermimpi agar perempuan berdaya. Sekarang memastikan mimpi itu ada anggarannya, ada pasalnya, dan ada sanksinya jika dilanggar. Kartini masa kini tidak lagi memakai kebaya dan sanggul tiap hari, tapi datang ke rapat paripurna memakai blazer dan sepatu. Jiwanya sama, gelisah melihat ketimpangan, tidak betah melihat perempuan hanya menjadi objek kebijakan. Emansipasi hari ini bukan lagi soal boleh sekolah atau tidak, tapi soal siapa yang duduk di meja pengambilan keputusan, memastikan anggaran, aturan, dan pembangunan tidak buta gender. Dan di kursi DPRD Jateng itu, Kartini belum mati. Dia berganti nama. Mereka menulis terang yang baru, bukan dengan surat, tapi dengan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan bulan April kita bersama mengetahui ya, bulan April itu identik dengan Hari Kartini. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa terkait Hari Kartini. Dan yang relevan dengan kondisi saat ini tentunya nanti saya akan bersama perempuan-perempuan hebat yang akan membicarakan tentang hal-hal tersebut. Apakah zaman sudah semaju ini, perempuan itu masih tetap nggak sih mengalami kendala-kendala tertentu? Atau justru dengan adanya digitalisasi, teknologi yang semakin luar biasa, ini menjadi pemicu atau stimulus gitu ya bagi para perempuan untuk lebih semangat lagi memperjuangkan hak-hak perempuan. Oke, saya Riri akan memandu acara ini. Dan sudah bersama saya ini dua perempuan-perempuan hebat. Yang pertama, tuan rumah ini dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Padmasari Mesikajati SIP MSI. Halo, apa kabar? Mbak Riri, apa kabar? Alhamdulillah. Kita juga sehat-sehat. Sehat. Semua juga pada sehat. Oke, baiklah. Yang kedua, ini ada Dr. Mila Karmila. Ini aktivis perempuan dan juga ini luar biasa karena sangat concern tentang teknologi, tentang lingkungan hidup dan memang di sana ya untuk bidangnya. Apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah baik Mbak Riri. Semoga sehat semua kita hari ini. Iya, baiklah. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar hal itu, tapi tentu saja saya pengen tanya nih ke Mbak Padma ya. Hari ini luar biasa ya, dari pagi sampai sekarang, sampai nanti masih ada. Padahal di rumah ada si kecil menunggu, terus ada banyak sekali aktivitas, belum lagi studinya ya. Nah ini gimana Mbak Padma mengelola hal-hal seperti itu dengan kesibukan dewan, aktivitas rumah dan lain-lain? Iya, kalau saya gini ya dijalanin aja karena Bu ya biasa. Ya alhamdulillah Mbak, karena pada basicnya kan ini terjadi juga tidak langsung begitu saja bahwa saya ini juga dibesarkan di keluarga yang sangat mendukung bahwa perempuan itu tidak hanya harus di rumah aja. Terus kalau yang bahasa-bahasa kita sering ngomong konco wingke hanya untuk sebagai ibu rumah tangga itu enggak. Nah karena saya dibesarkan, jadi ayah saya tuh selalu bilang, jadi seorang perempuan itu juga dia punya
harus terus memiliki dirinya sendiri. Maka begitu juga ibu saya juga, beliau juga masih berkarir, beliau juga sempat mengejar doktornya, sehingga itu yang mungkin pada akhirnya juga saya lakukan sampai sekarang. Jadi yang nomor satu kan yang saya lihat dari keluarga. Jadi ibu saya juga bisa, pasti saya juga bisa. Dan tentunya banyak bacaan, banyak literasi, dan maksudnya juga yang saya lihat banyak juga perempuan-perempuan di sana yang hebat-hebat dan pasti menurut saya juga mengelola keluarganya, domain rumah tangganya dengan sangat baik sehingga bisa melakukan kegiatan di luar dengan maksimal juga. Nah, itulah yang kemudian menjadi saya juga bisa untuk bekerja sampai hari ini karena melihat yang lain juga bisa, pasti kita juga bisa. Gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi Mbak Padma ini kan semua mendukung ya, Mbak Mila ya, keluarga dan ada prototipe yang jelas gitu. Sementara di sisi lain banyak perempuan-perempuan di sana mungkin berjuang ya untuk seperti Mbak Padma. Ini gimana kalau komentar Mbak Mila terkait hal ini? Iya, jadi mungkin tidak semua yang tadi yang disampaikan bahwa ada role model gitu ya di keluarga yang memang mendukung aktivitas perempuan untuk berkarir, bukan dalam tanda kutip yang negatif, tapi memang yang positif. Artinya memang dukungan keluarga itu nomor satu sebenarnya kalau memang ya, ingin berkarir. Nah, memang tidak mudah karena budaya kita juga budaya yang mohon maaf masih patriarki, sehingga mendobrak itu bukan hal yang mudah begitu ya. Bahkan juga ya beruntung Mbak Padma sebenarnya menjadi salah satu perempuan yang ada di parlemen gitu ya. Nah, harapannya mungkin bisa keluar lagi Padma yang lain, Mbak Padma yang lain gitu ya. Jadi role model ini bisa dijadikan contoh juga bagi perempuan-perempuan lain untuk juga meniru apa yang dilakukan oleh Mbak Padma. Jadi tidak menyimbangkan antara karir maupun keluarga, karena banyak isu negatif dalam artian kalau misalnya karirnya tinggi perempuan maka keluarganya itu pasti tidak terurus dan sebagainya bahkan jadi broken home dan sebagainya. Artinya ya kalau bisa disampaikan juga bahwa tidak seperti itu sebenarnya, bahwa ada juga model yang bisa ditiru, karena kan perempuan tuh ketakutannya itu tadi sebenarnya kalau saya masuk ke dunia politik apakah kemudian tidak menjadi bumerang bagi keluarga begitu. Jadi itu apalagi suami tuh harus sebenarnya siap mental juga ya. Ditinggal malam, pulang malam, aku berangkat pagi, pulang pagi gitu. Nah, itu harus disiapkan. Komunikasi dengan keluarga dan suami itu menjadi nomor satu. Oke. Nah, tema kita kali ini adalah politik dan kepemimpinan perempuan masa kini. Kartini memilih, Kartini memimpin. Kalau kita bicara perempuan masa kini itu kayaknya masalah-masalah yang tadi disampaikan sebenarnya begitu ya. Sudah ada perkembangan, sudah mulai meningkat. Tapi faktanya juga di lapangan enggak juga gitu ya. Dari lingkungan berpendidikan pun kadang-kadang yang disampaikan Mbak Mila ini masih belum dapat dukungan sepenuhnya gitu. Oke, nanti kita akan bicarakan hal itu lagi. Sekarang saya pengen tahu, Bu Padma atau Mbak Padma ini kan sudah 2 periode ya. Suasana di DPRD Jawa Tengah sendiri terkait perempuan yang berpolitik ini apa yang dirasakan setelah 2 periode? Ada peningkatan kah atau gimana sih dinamikanya sebagai seorang anggota Dewan Perempuan gitu? Jadi saya ingat ya, Mila ya, dulu juga podcast sama Mbak Riri itu saya masih di Komisi C. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan anggaran-anggaran untuk perempuan. Lalu kemudian alhamdulillah saya terpilih lagi dan saya bisa saya bilang kalau saya terpilih lagi saya pengen nih pindah komisi E. Karena saya pengen tuh kenapa kok anggaran tidak ini? Karena anggaran adalah bentuk berpihakan bahwa pemerintah ini hadir juga buat perempuan. Nah, untuk dinas perempuan apakah ada? Nah, jadi saya bisa melihat, bisa mereview karena kan tuh langsung sebagai
mitra kerja Komisi E. Nah, alhamdulillah kalau ditanya sekarang gimana? Alhamdulillah anggarannya naik. Alhamdulillah. Kita bisa mendorong bahwa anggaran itu bersama teman-teman Komisi E bahwa memang perlu adanya anggaran itu. Kemudian kalau suasananya di provinsi, DPRD-nya itu sekarang dari 5 komisi, Mbak Riri, 3 komisinya dipimpin perempuan. Alhamdulillah. Keren ya. Iya. Berarti itu walaupun kita belum 30% ya kota 30%. perempuan yang masuk ke dalam DPRD, tapi berarti ya kita boleh bangga lah. Mereka mengakui bahwa ada perempuan-perempuan yang memang berhak dan berpotensi untuk duduk di level pimpinan-pimpinan. Begitu. Jadi ya kami ikut bangga dan saya berharap ini juga sekarang kan ketua DPR RI juga perempuan. Wakil ketua DPR RI yang dari partai saya, Partai Golkar juga perempuan. Jadi walaupun ini mungkin dari jauh Bu Mila, saya selalu berharap kita nggak pernah tahu kalau kita menjadi sumber inspirasi orang-orang yang melihat. Jadi jadi woman empower woman tuh tidak hanya mungkin bicara dari dekat, tetapi saya juga kadang mengalaminya. Jadi ngelihat profil di Instagram, profil kemudian itu sekolahnya udah selesai, aku jadi pengen betul-betul kan hal yang gampang seperti itu kadang bikin semangat. Nah itu yang saya berharap itu menular ke teman-teman semuanya, yang menyimak atau mengikuti di DPRD seperti apa. Nah, tadi ada 3 perempuan ya menjadi ketua komisi. Mbak Fatma, sudah ada peningkatan nih. Kemarin aku gregetan banget gitu, pengen mengawal yang ada anggaran terkait perempuan. Nah, sudah ada hal lagi yang mau dilakukan. Nah, ke depan pengen nggak sih seperti mereka-mereka yang juga memimpin gitu? Karena Mbak Fatma ini juga panutan ya untuk orang-orang di bawahnya juga. Tentu kami juga mengharapkan, ayo dong Mbak lebih dan lain sebagainya. Karena tuntutannya semakin kesini itu bukannya makin turun, malah makin naik. Kita pengennya, udah nih, udah di kemarin komisi C, sekarang komisi E. Ayo dong ketua komisi gitu. Itu tuh semacam kayak apa ya, stimulus atau justru beban atau gimana menurut Mbak Fatma? Kalau buat saya pribadi sih ya mending kerja dulu deh. Jadi nanti biar yang menilai kan jadi teman-teman. Kan kayak menjadi pimpinan itu kan ada diskusi, ada musyawarah. Jadi tidak keputusan 1-2 orang. Nah, berarti ketika seorang duduk di pimpinan itu kan yang merasakan banyak orang ya. Kalau saya sih kemarin itu memang ada misi pribadi kan dari 120 anggota ini kan latar belakangnya beda-beda ya. Kebetulan kan kemarin saya memimpin perempuan Partai Golkar kan. Jadi memang sering sekali ketemu isu-isu perempuan. Jadi yang ini bisa nih harusnya kita kawal, harusnya pemerintah hadir lebih banyak. Nah, terus menjadi kayak kaca buat kita, apa nih yang bisa saya lakukan. Nah, kemudian jadi itu seperti misi-misi yang memang 120 itu kan backgroundnya beda-beda, jadi punya misi sendiri-sendiri. Nah, kalau saya memang konsen di perempuan, yang mudah-mudahan kalau saya sih berharap anggarannya naik terus ya, nggak terus aja, jadi anggarannya naik terus dan mudah-mudahan ketika kami ada di Komisi E bermitra kan juga ada evaluasi, ya kan ada monitoring. Tugasnya anggota DPRD kan selain budgeting, terus legislasi juga monitoring juga, pengawasan. Nah itu saya itu dulu deh dikerjakan dengan baik. Dengan tadi kita punya banyak peran loh Mbak. Kan kita juga kerja juga di rumah kan. Nah, makanya kalau yang penting itu selesai, mudah-mudahan manfaatnya banyak buat masyarakat. Oke, baiklah. Mbak Mila, tadi menyenangkan ya kabar baik yang disampaikan Mbak Fatma bahwa tiga orang perempuan ini di posisi ketua gitu ya. Nah ini ada kabar gembira dari tadi ketua DPR RI kita juga perempuan gitu. Nah ini bagaimana Mbak Mila menanggapi hal ini? Ya ini sesuatu yang baik dalam artian
memang harusnya seperti itu gitu, dalam artian ya walaupun sekarang Mbak Fatma mungkin belum menjadi ketua, tapi paling tidak anggaran yang disampaikan kan sudah meningkat ya. Yes. Artinya dengan keberadaan Mbak Fatma di Komisi E itu kan kemudian membantu juga bahwa anggaran-anggaran terkait dengan perempuan itu juga dipikirkan, karena kalau tidak seperti itu bisa saja kejadiannya dengan ini anggaran untuk layanan rumah sakit ini kan mau ditiadakan terkait dengan korban, itu mau ditiadakan. Jadi artinya, betul. nah ini juga tugas kita semua untuk mengawal bagaimana agar tadi harusnya Korban pemerintah kekerasan negara ya. itu hadir gitu loh, jangan sampai tidak hadir. Nah dibutuhkan seperti tadi yang Mbak Fatma sampaikan, bagaimana juga bukan hanya di tingkat Jawa Tengah ya, tapi di nasional untuk teman-teman perempuan itu mengawal terkait dengan anggaran yang harusnya terkait dengan entah perempuan, korban kekerasan dan sebagainya. Jadi ya sementara mungkin tadi disampaikan, nah nanti kan akan kelihatan juga sih sebenarnya di antara pas dan sebagainya itu ada Intan dan sebagainya itu akan kelihatan. Jadi begitu kira-kira. Yang penting kinerjanya baik dan itu kan. Jadi itu anggarannya itu kalau saya bisa jelaskan naiknya itu untuk perempuan berdaya. Oke, jadi program jadi tadi berdaya. kan Mbak Riri kan bilang bahwa kelihatannya nih udah pimpinan banyak yang perempuan dan banyak loh yang tidak seberuntung saya, yang dari keluarganya tidak didukung dan lain-lain. Nah itu makanya kami lihat ada program untuk perempuan berdaya. Jadi ada seperti ngajarin buat pelatihan, kemudian sosialisasi bahwa ya bisa loh kalau perempuan itu kalau mau tidak hanya di rumah saja, kalau memang mau berkarya, nah itu yang dikembangkan. Kita pengennya nanti akan banyak lagi perempuan-perempuan yang ikut program perempuan jadi nggak takut-takut lagi. Nah terus tadi mengenai yang dihapus itu Bu, jadi kalau programnya eksekutif itu kan buat korban kekerasan betul. Nah sekarang itu ada juga di korban kekerasan. Jadi sekarang itu dari eksekutif, dari pemerintah ya Pak Lutfi itu bilang gini, ada program bahwa sekarang ada rumah aman di setiap kecamatan se-Jawa Tengah. Rumah aman setiap kecamatan di Jawa Tengah. Nah jadi ketika ada korban kekerasan tidak harus lapor ke provinsi dulu, tapi di kecamatan terdekat. Nah di situ ada korban rumah itu aman. Untuk perempuan dan anak kan. Nah jadi memang itu digagas dari 2025 kemarin. Nah ini kemarin 2026 dilanjutkan lagi dan memang waktu Bangga itu saya juga sempat bicara karena ini kan ada anggaran yang dipotong ya dari pusat juga ya. Jadi berkurang anggarannya, tapi saya kemarin sudah bilang bahwa tolong yang itu jangan dikurangi gitu. Ya makanya ini kita juga ada PR untuk mengawal itu supaya kalau itu benar-benar terwujud. Kan kalau yang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kalau misalnya Mbak Riri bilang kok sekarang makin banyak ya, sebenarnya bukan makin banyak tapi kan dia kayak gunung es. Nah sekarang kan lebih banyak yang bisa lapor. Terbaru yang viral itu yang FH mahasiswa itu yang terus perempuan coba itu di grup WA loh, di chat kan, tapi kan berani untuk speak up kemudian menjadi viral. Nah itu kan perlu vibes, perlu dukungan banyak orang. Nah maka ketika itu lebih dekat, ada layanan yang dekat, tidak langsung ke provinsi tapi di kecamatan ada. Nah pengennya tuh orang-orang juga jadi lebih melek gitu loh. Oh ini berarti kalau ada saudara atau kadang kan ngobrol atau malu untuk cerita. Nah itu bisa ada rumah aman ya. Rumah di yang paling dekat. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita harus break dulu dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Yes. Baik, kita kembali di podcast kali ini dan kita akan berbicara seputar politik dan kepemimpinan
perempuan masa kini, Kartini memilih, Kartini memimpin. Nah itu seru sekali ya kita ngobrolin seputar persoalan-persoalan perempuan. Kadang-kadang satu sisi ada prihatin gitu ya, tapi satu sisi kita juga harus tetap semangat karena perjuangan ini harus terus dilakukan dalam segala kondisi. Nah termasuk topik kita kali ini kemarin saya ngobrol ya dengan Mbak Fatma, Mbak apa nih gitu kan, udah perempuan masa kini aja karena relate dengan hal sekarang. Nah tadi juga disinggung sekarang itu memang berbeda zamannya. Dulu orang mungkin mau lapor ada kekerasan seksual gitu, kita satu malu banget, yang kedua nggak tahu harus kemana. Nah sekarang apalagi anak-anak muda ya, anak-anak zaman now, dikit-dikit ngadu ada masalah kerjaan, langsung nge-vlog, langsung bikin status gitu ya. Jadi kanal-kanal aduan itu sebetulnya terbuka luas mau dimanapun juga. Nah tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan bagaimana kesiapan mental kita. Karena kalau sudah terblow up di media sosial tapi kitanya nggak siap, nah bisa malah jadi bumerang gitu ya. Nah ini tadi Mbak Fatma juga menyampaikan, nah sekarang ada rumah aman yang digagas supaya kalau ada persoalan di tingkat kecamatan, ini perempuan juga bisa mengadukan hal tersebut. Nah kemarin juga seru katanya di Posyandu itu juga bisa ya ngadu persoalan apapun gitu ya. Nah masa kini gitu ya, ini digitalisasi. Sekarang itu boleh dibilang orang-orang semakin aware, speak up gitu ya, meskipun ternyata banyak banget loh yang nggak speak up gitu kan. Tapi setidaknya ini pertanda baik gitu. Bagaimana Bu Mila melihat hal ini? Apakah ini satu hal sebetulnya tantangan, hambatan, atau ini justru satu hal yang boleh dijadikan semangat baru untuk perempuan masa kini? Iya, teknologi ya. Kalau bicara teknologi atau apapun itu kan memang kayak pedang ya, pedang dua sisi. Satu sisi dia bisa menjadi tool yang membantu untuk menyampaikan beberapa hal, tapi tool ini juga kalau tidak dipergunakan dengan baik atau tidak kita screening, maka ya kembali ke kita sendiri. Jadi artinya bagaimana kita menggunakan tool itu untuk misalnya tadi terkait dengan penanganan kasus, itu saya pikir cukup bagus. Tapi tinggal bagaimana sebenarnya, karena masalahnya berbeda ya, generasi sekarang dengan generasi lampau begitu ya. Kira-kira generasi yang sekarang itu mohon maaf memang ya sangat ada permasalahan sedikit itu kemudian mereka akan speak up. Nah, nanti apakah mereka siap untuk menerima dampak dari itu yang seringkali tidak terpikirkan begitu, sehingga yang terjadi kalau generasi sekarang itu mental health lah dan sebagainya ya itu sesuatu yang sangat generasi sekarang. Nah ini juga menjadi masalah karena hampir di saya aja misalnya masalah mahasiswa sekarang itu misalnya nggak masuk ya itu kan misalnya nilainya nggak pernah masuk, Bu nilai saya kok nggak, nilaimu apa Be? Ya Allah Tuhan, zaman Be, udah bagus ya. Saya wis ora protes ngono. Nah, artinya tuh ya ada sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin juga zaman sekarang itu baik, zaman dulu juga tidak jelek. Artinya memang dulu orang mungkin mentalnya sangat-sangat kuat ya. Sekarang itu sedikit saja masalah itu sudah di blow up dan sebagainya. Nah, itu tinggal memilih-milih yang mana yang bisa di blow up, mana yang tidak, dan kesiapan mental untuk kemudian kita bisa menerima apapun resiko yang kita sampaikan di media. Karena kalau sudah masuk di dunia digital itu jejak digitalnya itu tidak bisa ditarik kembali begitu. Nah itu harus siap gitu loh, karena sekarang orang bisa menilai kita dari situ gitu. Ya itu kesiapan mental. Dan ya memang yang penting lagi adalah undang-undang bagaimana melindungi teman-teman perempuan apabila nah itu kita undang-undang ITE kita rasanya saya belum yakin apakah bisa melindungi atau tidak gitu kira-kira. Oke. Nah tadi soal anggaran. Ini kalau bicara anggaran kayaknya kalau saya bisa membayangkan nih Mbak Fatma kalau rapat di badan anggaran pasti semuanya pengen ya bidang ini, bidang itu, bidang perempuan ini jadi pusing, Bapedanya pusing mau yang mana yang didahulukan gitu. Nah Mbak Mila kalau anggaran ini misalnya ya semuanya kan sekarang terpangkas, bagaimana program-program perempuan ini kalau ataupun nanti amit-amit gitu ya kena pangkas, apa yang bisa dilakukan?
Iya, memang itu bisa ya. Sebenarnya saya pikir tidak semua, walaupun memang harus tetap didorong ya kalau terkait dengan perempuan karena pengkapasitasan perempuan itu sebenarnya juga nomor satu. Tapi artinya bisa bekerja sama juga dengan lembaga ataupun di masyarakat gitu ya. Karena saya pikir kalau masyarakat menganggap bahwa program ini baik dan sebagainya, itu bisa kemudian diberikan ke masyarakat sendiri ataupun melalui institusi pendidikan ya. Karena di pendidikan kan juga kita punya ada yang namanya pengabdian masyarakat, ada yang namanya penelitian. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu juga bisa kerjasama dengan banyak pihak ataupun mungkin dengan CSR, tanggung jawab lingkungan sosial dari perusahaan. Jadi artinya ya banyak pintu yang kemudian bisa dikerjasamakan untuk mendorong agar perempuan itu lebih berdaya seperti yang tadi disampaikan. Oke. Nah sekarang Mbak Padma lagi nih, kita lihat kan dari latar belakang keluarga, kemudian suami dan lain sebagainya tuh kayaknya melenggang gitu ya dengan mudahnya gitu ke DPRD Jawa Tengah. Padahal kita nggak tahu ya di belakangnya seperti apa. Kalau dikombinasikan gitu ya dengan problem-problem yang selama ini ditemui gitu di lapangan, karena Mbak Padma juga rajin ya ketemu dengan konstituen. Sebetulnya masalah perempuan masa kini untuk berkecimpung dengan di dunia politik itu apa sih? Mungkin mereka gini ya, aku pengen dong seperti Mbak Padma, tapi kan bapakku tidak bapaknya Mbak Padma, nah itu gimana? Mbak Padma seorang yang berdaya gitu ya. Satu sisi tugas Komisi E memberdayakan. Bagaimana nih Mbak? Ya, jadi bapak saya tuh bilang gini bahwa perempuan itu perannya yang pertama harus jadi ibu yang baik, kemudian jadi istri yang baik, kemudian dia harus jadi dirinya sendiri. Nah dia boleh, kalau dia senang sekolah ya sekolah sampai tinggi, kalau dia senang usaha ya dia jadi pengusaha kayak gitu. Nah mudah-mudahan jadi yang mendengarkan, kalau belum punya bapaknya seperti itu, carilah pasangannya seperti itu, jadi ikut mendukung dan mereka ke bawahnya juga. Jadi menurut saya ya memang dukungan itu perlu dan nyata. Bahkan ekstrimnya tuh saya selalu kalau saya tuh masih bicara bahwa buat saya keluarga kamu selesai dulu ya kalau mau ikut. Jadi kalau banyak ya kayak staff saya, terus teman-teman, terus adik-adik yang ikut organisasi perempuan-perempuan misalnya, saya selalu tanya, anakmu gimana? Kamu ikut aku sampai malam, suamimu gimana, nyariin nggak gitu loh? Karena kalau buat saya kalau dari keluarganya kemudian tidak stabil kan, itu pekerjaan akan ikut juga. Padahal kita di ranah publik. Maksudnya pekerjaan yang kita ambil ini berefek untuk masyarakat luas. Jadi itu harus beres dulu. Kalau buat saya selalu bicara kayak gitu. Nah, maka ya mungkin boleh mendekati lingkungan kalau memang mau terjun ke politik ya deketin lingkungan politik. Kemudian misalnya saya berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang di atas sana yang yang maksudnya performanya bagus, saya masih yakin keluarganya pasti sudah selesai, lingkungannya pasti sudah beda, semua mendukung gitu. Bahkan dulu kan sampai saya membaca itu Bu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan itu sampai bapaknya itu dipanggil Pak Sri Mulyani, tetapi karena mendukung. Nah maka menghebatlah kemudian Ibu Sri Mulyani kan seperti itu. Nah maka ya memang yang pertama kita harus mendekati lingkungan, kemudian kita mencari contoh-contoh ya sudah. Saya rasa jalannya masih terbuka, sangat lebar. Apalagi ya di masa sekarang kita bisa lihat dari Instagram, medsos dan lain-lain gitu kan. Dan saya rasa kalau yang sudah senang sama politik itu usianya pasti sudah dewasa lah. Jadi nggak bisa menggunakan medsos dengan baik dan benar gitulah. Oke, baiklah. Ya, semakin menarik dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Oke, kita langsung lanjut saja karena pembicaranya semakin menarik. Tadi menyinggung apa yang disampaikan Mbak Fatma. Kalau saya bilang bahwa Mbak Fatma ini beruntung sekali ya karena orang tuanya mendukung, lingkungan mendukung dan lain sebagainya. Dan dilalahnya dengan segala upaya akhirnya bisa 2 periode dan nanti lanjut lagi sampai ke tampuk pimpinan. Amin ya Mbak ya. Tadi juga ini gimana sih dengan orang yang ya oke, let's say tidak seberuntung Mbak Fatma. Ini gimana Mbak Mila? Kalau yang lain gimana? Kayak saya nih orang tua saya bukan siapa-siapa. Nanti saya siapa? Iya. Tadi aja ditanya, kamu anaknya siapa? Nah saya bilang gimana? Saya anaknya bapak saya. Saya anak bapak saya. Itu gimana ya? Kalau memang dilihat memang budaya ya, jadi artinya ya walaupun Mbak Fatma itu punya dukungan keluarga, tapi secara pribadi dia juga mempunyai karakter, dalam artian tidak cukup hanya dukungan keluarga, seperti saya pikir gitu. Jadi memang karakter pribadi itu juga menentukan untuk kita terus menjadi mendorong memperkuat posisi perempuan. Jadi kalau misalnya pun keluarga tidak mendukung, selama perempuan itu mau, itu selalu ada jalan untuk ke sana. Artinya memang dia concern terhadap masalah-masalah perempuan dan kemudian memasuki partai-partai yang mungkin punya visi dan visi yang sama dengan yang dia inginkan. Dan kemudian ya berkonsentrasi dengan teman-teman laki-laki untuk menjadi anggota parlemen begitu, dan kemudian menyampaikan suara-suara perempuan. Jadi artinya selalu tidak tertutup kemungkinan bagi perempuan untuk bisa menyuarakan hak-hak perempuan di ranah politik seperti itu. Oke, nah sekarang kita bicara generasi masa kini, perempuan masa kini. Kita lihat sekarang media sosial marak, digitalisasi di mana-mana, dan mengerikan juga AI bisa bikin orang-orang berubah gitu ya. Nah Mbak Fatma, ini harapannya nih selaku pelaku politisi gitu ya. Gimana, susah nggak sih ngajak generasi muda, terutama yang perempuan ini untuk terjun ke dunia politik? Nah, gimana suka dukanya mengajak mereka untuk melek politik gitu? Jadi kalau mengajak anak-anak muda ke politik, itu kayaknya nggak perempuan aja deh. Jadi ini kan ibu dosen tahu ya, karena sekarang itu pikirannya memang lebih kritis-kritis, pengennya instan dampak langsungnya betul, kan. Terus tadi kalau misalnya lagi jadi suka membolak-balik kan, misalnya nih ibu saya tuh kena mental health karena tugas dari ibu banyak, jadi padahal dulu kan enggak ya. Jadi memang terus, jadi mereka sering terus buat saya apa fungsinya, terus ini apa, terus nah jadi memang itu challenge ya kita, dan dan dunia politik ini sebenarnya memang sudah dari lama itu jarang dilirik perempuan gitu loh, yang memang senang intens di politik gitu. Nah, ya kalau saya sih sekarang pengennya kalau ngajak ya dengan banyak program-program, tadi Mbak balik lagi, kitanya berkarya, kita nggak tahu siapa yang lihat kita, kemudian ikut jadi termotivasi. Oh bisa ya ternyata, oh jalurnya itu ya kayak gitu. Karena kan ya teman-teman ini misalnya ya, yang dia intens di lingkungan itu kan juga akhirnya baliknya ke politik juga, ke pengusaha juga baliknya ke politik juga. Nah, nah mudah-mudahan ini juga menjadikan menggugah teman-teman untuk melirik, misalnya dia kuat di UMKM, dia punya usaha yang besar, dia punya modal yang besar, dia bisa ke politik untuk membangun pengusaha-pengusaha perempuan lainnya. Misalnya dia sudah berpengaruh di lingkungan, kemudian dia masuk ke politik, kan sekarang banyak juga nih masalah lingkungan. Isu-isu lingkungan itu kan baliknya ke UU-nya juga, ke UU itu undang-undang
yang nanti memperbolehkan atau melarang gitu kan, Iya, lingkungan iya, buat penambangan atau dan lain-lainnya. Nah, itu kan mudah-mudahan yang perempuan yang bergerak di bidang lingkungan juga tertarik karena concern juga karena itu ada hulunya itu di undang-undang itu tadi loh kayak gitu. Saya harap itu sih jadi apa yang kita sekarang berkarya dikerjakan dengan baik bisa menjadi motivasi yang lainnya buat turut serta. Gitu sih. Itu relate dengan tadi kita bicarakan ya Mbak Mila. Nih, gimana cara mengajak generasi muda yang perempuan ini tertarik gitu dunia politik. Tadi nyambung tuh yang disampaikan Mbak Fatma. Nah, yang sudah jadi ini harus ngasih contoh yang baik supaya mereka tertarik. Kan kalau yang di atasnya nih yang udah jadi nggak ngasih contoh baik, orang jadi kayak males jadi DPRD ngapain. Tapi kalau Mbak Fatma itu keren ya ternyata ya bisa memperjuangkan aspirasi perempuan. Jadi perempuan-perempuan ini pun jadi termotivasi. Terus nanti jangan-jangan ada orang yang pesimis gitu. Aduh, kemarin jadi pimpinan ternyata susah banget gitu kan, banyak sekali. Jadi teman-teman nih yang nonton ya, tadi yang disampaikan itu kita elaborasi. Ini Mbak Fatma kan udah cerita tuh ya tentang hal suka dan dukanya. Jadi dukanya diambil, tapi sukanya diambil di combine gitu ya. Jangan cuma diambil, aduh dukanya banyak. Soalnya khawatir nih anak-anak muda sekarang yang diambil sepenggal gitu. Iya, terus udah menyerah kan, udah menyerah. Ini gimana Mbak Mila? Kalau ngelihat tadi Mbak Fatma harus jadi contoh dulu nih supaya generasi mudanya tertarik. Nah, kalau enggak nanti gimana? Menurut Mbak Mila, apakah semacam itu atau bagaimana? Iya, benar. Memang yang dibutuhkan sekarang kan model ya. Jadi kan idola gitu kan. Yang ada itu idola. Terus sekarang kan kita lihat idolanya kan ke K-pop semua gitu ya. Nah, sekarang Dracin. Udah beda ya. Nah, kan ya yang dibutuhkan adalah idola. Jadi misalnya ya apalagi kanal ini kan terbuka nih, ada TikTok, ada Instagram. Ya gunakan kanal-kanal itu untuk menyampaikan program-program yang dilakukan oleh Mbak Fatma atau teman-teman perempuan lainnya yang kemudian bisa dilihat, apalagi melek generasi sekarang itu kan melek digital gitu ya, literasi digitalnya cukup bagus. Jadi ya itu yang digunakan untuk menyampaikan role modelnya Mbak Fatma, bagaimana. Jadi kalau misalnya ke lapangan, ke konstituen itu kalau bisa ya langsung bisa dilihat oleh masyarakat gitu loh, berdiskusi, ya misalnya berkomunikasi dengan warga, dengan perempuan dan sebagainya. Itu satu ya, salah satu cara. Artinya memang role model itu penting gitu ya. Karena kalau nggak ada role model kita juga susah. Nah, yang kedua, politik kita itu sekarang kalau politik praktis begitu, itu memang, nah ini juga jadi tugas teman-teman di parlemen untuk menyampaikan bahwa politik itu adalah politik yang tidak kotor gitu loh. Karena di mata mereka mungkin ya, jadi harus disampaikan bahwa saya mau masuk di dunia politik selama memang dengan cara-cara yang benar, terus kemudian bisa menyuarakan tadi misalnya masalah lingkungan atau masalah yang lain, itu mereka bisa menyuarakan itu. Jadi sebenarnya sekarang ini kan banyak sih sebenarnya teman-teman perempuan yang concern di masalah-masalah tadi, ada kekerasan, ada lingkungan, ekonomi dan sebagainya. Hanya mungkin itu tadi role modelnya yang belum banyak dilihat. Nah, itu perlu. Jadi bagaimana supaya Mbak Fatma itu juga mungkin tadi bisa menyampaikan programnya, kemudian tadi salah satunya podcast inilah kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa sesering mungkin lah kemudian menyampaikan program-program yang bisa dilihat oleh anak-anak muda seperti itu. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Oke, kita lanjut ya. Dan tadi off air-nya itu lebih seru sebenarnya kita ngobrolin persoalan-persoalan perempuan ini, dan ada semangat kalau siang ini ya, alhamdulillah gitu. Mbak Fatma, kita tadi ngomongin tentang media sosial ya, karena remaja atau anak muda sekarang perempuan ini dicari tuh apa-apa, misalnya profil Mbak Fatma tuh yang mana, cari Instagram, cari TikTok, nggak mau memang itu yang harus dilakukan. Dan itu menurut saya bukan pencitraan positif ya Mbak Mila ya, tapi ini memang yang dicari gitu. Nah, terakhir Mbak Mila dulu deh ke saya, pesan kepada perempuan Indonesia supaya
Oke, seperti Mbak Fatma gitu Iya, ya, iya. berani gitu di politik, Iya. apalagi tadi komit gitu ya, belusuan oke, memperjuangkan anggaran juga oke, tidak ada masalah gitu. Nah, bagaimana sih pesan kepada perempuan Indonesia supaya lebih pede gitu ya, meskipun nasibnya berbeda, bisa jadi ya, untuk mengambil keputusan di publik maupun di masyarakat luas, silahkan. Ya, sebenarnya banyak, dalam artian tuh perempuan yang concern di masalah-masalah publik terkait masalah perempuan. Memang belum banyak yang masuk di terjun ke dunia politik. Nah, artinya bahwa itu kesempatan juga bagi perempuan untuk kemudian, khususnya untuk generasi muda, untuk kemudian bisa terjun ke dunia politik. Karena tidak bisa dan ya tidak mungkin gitu. Kita mau melakukan perubahan, tadi sampaikan bahwa tugas dari DPR itu ada regulasi, kemudian ada Legislasi, budgeting. budgeting, dan satu lagi monitoring. Monitoring. Nah, kalau memang dia concern di masalah-masalah entah lingkungan dan sebagainya, nah kalau tidak masuk ke dunia politik, ya paling bisa hanya mohon maaf seperti yang hari ini mungkin ya teriak-teriak di luar. Tapi kalau kemudian dia masuk ke dunia politik, maka kemungkinan dia akan suaranya didengar, bisa melakukan perubahan terhadap regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan perempuan, begitu ya. Bahkan mendorong untuk kemudian perempuan-perempuan lain berdaya, mungkin seperti Mbak Fatma. Jadi artinya harusnya bisa didorong semakin banyak perempuan-perempuan muda yang mau terjun ke dunia politik. Dan mungkin juga titip juga ke Mbak Fatma bahwa juga mungkin menyampaikan bahwa politik yang diketahui mungkin oleh teman-teman generasi muda saat ini itu yang seperti apa, dan itu harus dirubah perspektifnya bahwa politik itu tidak seperti yang mungkin mereka bayangkan dulu-dulu menurut apa yang mereka baca dan sebagainya. Karena itu tergantung apa yang dia baca gitu. Apa yang dia baca itulah yang kemudian dianggap pembenaran. Nah, mungkin ini tugas teman-teman perempuan dewan untuk merubah gitu perspektif itu. Dan kalau baca itu jangan cuma baca judul, tapi Ya, harus clickbait ya. utuh gitu ya. Betul. Baca belum selesai udah komen gitu. Langsung komen. Jadi kecepatan jari itu lebih Iya. cepat daripada berpikir. Nah, Mbak Fatma, gimana sih cara mengajak generasi perempuan muda ini untuk ayo terjun ke politik? Bahwa tadi kan sempat disinggung juga ya, bahwasanya politik itu kotor. Iya, Nah, ternyata Mbak Fatma sudah 2 periode dan ternyata mengalami iya. perkembangan yang signifikan dan semakin Untuk perempuan ya, ayo ternyata gimana nih bisa. caranya? Jadi tadi ya Mbak Riri kan menyinggung bahwa sekarang banyak kok yang carinya di Instagram ya kan. Jadi terus tadi nyambung juga Bu Mila ini titip supaya tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang politik itu kotor ya dulu karena maka saya berharap teman-teman yang sekarang punya kapasitas perempuan-perempuan hebat di luar sana, ya ayo kita banjiri feed Instagram kita dengan contoh-contoh yang apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan, bahwa itu kita berkomunikasi bahwa tidak hanya apa yang bisa kita kerjakan, tetapi bahwa kita sebagai perempuan mampu loh mengerjakan hal itu. Nah, nanti harapannya banyak yang melihat. Kalau di Instagram berarti ya banyak postingan yang positif-positif ya, betul, bahwa iya. nggak cuma berita yang Pamer ya flexing ya, mobil dinas apa gitu kan ya. Tapi memang pas kerjanya diperlihatkan aja pas kita turun di lapangan, pas kita misalnya bagaimana kita harus turun di bencana alam, terus kita mendekati yang mungkin ibu-ibu yang memang stunting biasanya kan terpencil ya, anak-anak stunting biasanya kan terpencil. Nah itu bagaimana dilihatkan saja, jadi bahwa itu kinerja yang bisa kita lakukan dan kita mampu kok walaupun kita perempuan, nggak kalah juga kok gitu, gesitnya dan lain-lainnya. Satu itu. Harapannya makin banyak feed yang positif supaya mengajak generasi muda juga ikut. Kemudian ini kan hubungannya sama Kartini. Jadi saya harap teman-teman generasi muda yang tahu ya, jadi ibu ini untuk informasi bahwa ibu kita Kartini itu menjalin hubungan waktu itu sama Belanda loh, sampai dia dikira pengkhianat juga. Nah mungkin ini
ditarik relevan, jangan terus aku nggak mau ke politik kan kotor itu. Bahwa untuk menjadi mencapai tujuannya banyak hal yang memang harus dilalui dan itu salah satunya. Mari kita berdamai dengan zaman itu kan harus ngomong sama Belanda, bernegosiasi dan lain-lain. Tapi paling enggak kemudian dia bisa sampai sekarang namanya dikenal, dia dampaknya juga besar. Dia membuat sekolah untuk perempuan walaupun sekolahnya nggak sebesar yang Pak Ahmad Dahlan ya. Terus tapi dia membuka kacamata bahwa di masa itu bahwa tidak hanya laki-laki yang harus berpendidikan, tapi perempuan juga harus berpendidikan. Itu kan karena dia juga mengikuti zamannya. Dia ikut sekolah ke Belanda. Dia makanya punya wawasan yang luas. Dan saya harap nih generasi muda yang nanti mendengarkan juga terbuka untuk lebih mencari tahu. Jadi wawasannya juga akan semakin luas lagi kan. Sehingga tadi ketemulah, kalau aku pengen konsis membela hak-hak nih, nggak cuma hak perempuan misalnya di bidang lingkungan atau di bidang pendidikan, mungkin bisa kali ya aku juga berkiprah atau paling enggak komunikasi dengan orang-orang di politik supaya tujuannya bisa tercapai. Itu sih. Baiklah, terima kasih Mbak Ratna, Mbak Mila. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu dengan suasana yang lebih berbeda lagi dan lain sebagainya. Dan semoga teman-teman yang melihat podcast ini mengambil ya semangat dari apa yang tadi disampaikan narasumber berdua kali ini, dan yang pasti jangan pernah berhenti, karena kalau berhenti itu berarti selesai gitu ya. Tapi kalau terus tanpa patah semangat, apapun resiko yang ada di depan kita jalan, kita pakai semangat Kartini zaman dulu dihubungkan dengan kondisi saat ini, harusnya kita bisa lebih keren lagi, lebih oke lagi. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Dan demikian tadi tema podcast kita tentang politik dan kepemimpinan perempuan masa kini. Kartini memilih, Kartini memimpin. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.